wabarakatuh. Hai, jumpa lagi dengan Ibu. Hari ini kita akan coba menyelesaikan pertidaksamaan linier satu variabel. Kalian sudah siap untuk belajar kan? Yuk, sebelum kita belajar, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Apa itu pertidaksamaan linier satu variabel? Pertidaksamaan linier satu variabel merupakan suatu kalimat terbuka yang hanya mempunyai satu variabel dan berderajat satu, serta memuat hubungan tanda kecil dari, besar sama dari, atau kecil sama dari. Sebagai contoh, lihat beberapa kalimat seperti di bawah ini. 1. X besar dari 9. 2. 3X kurang 3 kecil dari 8. 3. 3B besar sama dari B ditambah 6. 4. 5N kurang 3 kecil sama daripada 3N tambah 2. Nah, beberapa kalimat terbuka di atas menggunakan tanda hubung seperti kecil dari, besar sama dari, atau kecil sama dari, yang menandakan kalimat tersebut merupakan pertidaksamaan. Nah, jadi yang membedakan pertidaksamaan itu adalah tanda ini. Ya, tanda kecil dari, besar sama dari, atau kecil sama dari. Nah, itu yang membedakannya. Kalau persamaan, itu hanya tanda sama dengan. Bentuk umum dari PTLSP dalam variabel dapat dinyatakan seperti berikut di bawah ini. AX tambah B kecil dari 0 atau AX tambah B besar dari 0. Dengan A kecil dari 0, A serta B merupakan bilangan nyata atau real. Kalau seandainya A-nya itu kecil dari 0 ya. Nah, di bawah ini terdapat beberapa contoh dari pertidaksamaan linier satu variabel dengan menggunakan variabel X antara lain 3X kurang 2 kecil dari 0, 5X kurang 1 besar dari 8, 3X tambah 1 besar dari 2X tambah kurang 4, 10 kecil dari 2 dalam kurung X tambah 1. Pertidaksamaan dalam matematika merupakan kalimat atau pernyataan matematika yang menunjukkan perbandingan ukuran dua objek atau lebih. Operasi pada pertidaksamaan linier satu variabel ini kita lihat dulu. Yang pertama itu penjumlahan dan pengurangan pertidaksamaan linier satu variabel. Silakan perhatikan pertidaksamaan yang ada di bawah ini, yaitu untuk X tambah 3 kecil dari 8 dengan X variabel dari bilangan bulat. Untuk kalau X ini kita tukar dengan 1, jadi 1 ditambah 3 kecil dari 8. Berarti itu bernilai benar. Ketika X kita rubah dengan 2, berarti 2 ditambah 3 kecil dari 8. Juga benar kan? 5 kecil dari 8. Itu kalimatnya benar. X sama dengan 3. 3 kita tambah dengan 3 kecil dari 8. Bernilai benar. Seandainya X itu kita rubah dengan 5. Berarti 5 tambah 3 itu kan sama dengan 8. Masa 8 kecil dari 8. Berarti dia bernilai salah. Nah, pengganti X merupakan 1, 2, 3, dan 4. Sehingga pertidaksamaan X tambah 3 kecil 8 bernilai benar. Dinamakan penyelesaian dari pertidaksamaan tersebut. Perkalian atau pembagian pertidaksamaan linier satu variabel. Contoh, 2X kecil dari 8 untuk X bilangan asli. Kita cari X mana? Boleh kita seandainya kita tukar X dengan 1, nilainya akan benar. Tukar dengan 2, 4 kecil 8 juga benar. Kalau kita tukar X dengan 3, berarti 6 kecil 8 juga benar. Nah, atau kita mau menyelesaikannya dengan cara mencari berapa nilai
nilai X itu sebenarnya. Itu 2X kecil dari 8. Karena ini 2X, koefisien dari X adalah 2, supaya koefisien X-nya jadi 1, berarti kita kali dengan setengah. Nah, setengah dikali 2X kecil dari 1/2 dikali 8. Nah, setengah dari 2 adalah 1, berarti X, berarti setengah dari 8 adalah 4. Jadi kita dapatkan hasilnya penyelesaian dari pertidaksamaan 2X kecil dari 8 itu adalah X kecil dari 4. Karena X merupakan bilangan asli, kalau yang kecil dari 4 berarti hanya ada nilai 1, 2, dan 3. Nah, itulah hasil penyelesaian dari 2X kurang 8. Contoh yang lain misalnya, 1/3 X besar daripada 2. Untuk X bilangan asli kurang dari 10. Nah, 1/3 X besar dari 2. Supaya 1/3 ini tinggal 1 X saja, tentu 1/3 ini kita kali dengan 3. Dan 2 kita kali 3, berarti dapatlah X besar daripada 6. Kalau dia besar daripada 6, bilangan asli kurang dari 10. Berarti hasilnya adalah apa saja? Itu 7, 8, 9, nah 10 tidak masuk ya, 6 juga tidak masuk. Berarti hanya 7, 8, 9. Itu hasil penyelesaian dari 1/3 X besar daripada 2. Contoh soal yang lainnya, yaitu tentukan penyelesaian dalam bilangan real. 3X kecil dari 15. Ini C-nya untuk ini ya, soalnya. Nah, 3X itu supaya dia 1, X-nya tinggal berarti harus dikali dengan 1/3. Kedua ruas harus kita kali dengan 1/3. Berarti dapatlah X kecil daripada 5. Jadi penyelesaiannya adalah X kecil dari 5. Sementara untuk B, 1/2 X besar dari negatif 1. Nah, 2X 1/2 X besar dari negatif 1 kali 2. Kita kali 2 ya. Jadi dapatlah X besar dari negatif 2. Jadi penyelesaiannya X besar dari negatif 2. Untuk soal 8, Y kurang 4 kecil dari 7Y tambah 6. Berarti 7Y di sini dibawa ke kiri, ke ruas kiri, dan 4 dibawa ke ruas kanan. Jadi negatif jadi positif, positif jadi negatif karena bertukar tempat. 8 dikurang 7, 1Y. Tetap ya, berarti 8Y kurang 7Y adalah Y. 6 tambah 4, 10. Penyelesaiannya Y kecil daripada 10. Tentukan pertidaksamaan paling sederhana dan ekuivalen dari 2X kurang 3/4 dikurang X tambah 4/6 besar sama dari 2/3. 4, 6, dan 3 KPK-nya itu adalah 12. Berarti kita kali 12 semuanya. Nah, berarti dapatlah 12 dibagi 4 adalah 3, 12 bagi 6, 2, 12 dibagi 3 adalah 4. 4 kali 2, 8. Kita kalikan 3 kali 2X, 6X, 3 kali negatif 3, negatif 9, 2X, 2X, 2 kali 4, negatif 8. Besar sama dari 8. 6X dikurang 2X, besar sama dari 8 tambah 9 ditambah 8. Negatif 9 ini dengan negatif 8 dibawa ke sini jadi positif. Jadi 4X besar sama dari 25. Jadi X besar sama dari 25/4. Penyelesaiannya adalah X besar sama dari 6, 1/4. Nah, kita lihat pertidaksamaan linier satu variabel dalam soal cerita. Ini soal cerita yang pertama adalah jumlah dua bilangan tidak lebih dari 120. Apabila bilangan kedua merupakan 10 lebihnya dari bilangan pertama, maka tentukan batas nilai untuk bilangan pertama. Jawab, kita anggap bilangan itu adalah Y sama dengan X ditambah 10. Ini bilangan kedua, ini bilangan pertama. Ya, X ditambah Y kecil sama daripada 120.
karena Y sama dengan X tambah 10, berarti masukkan ke persamaan ini ya. Jadi X tambah 10 ditambah X kecil sama daripada 120. 2X tambah 10, X tambah X, 2X tambah 10 kecil sama dari 120. 2X ditambah 10 dikurang 10 kecil sama 120 dikurang 10 ya, kedua ruas dikurang dengan 10. Berarti tinggallah 2X kecil sama daripada 110, X kecil sama daripada 55. 110 dibagi 2 itu adalah 55. Sehingga batas nilai untuk bilangan pertama tidak lebih dari 55. Contoh soal cerita yang kedua ini terbilang soal-soal hot ya, dalam istilahnya sekarang itu soal hot yang memerlukan tingkat berpikirnya agak lebih sedikit. Nah, sebuah model kerangka balok terbuat dari kawat dengan ukuran panjang dalam kurung X ditambah 5 cm dan lebarnya X dikurang 2 cm serta tinggi X cm. Yang ditanya, tentukan model matematika dari persamaan panjang kawat yang dibutuhkan dalam X. Kemudian apabila panjang kawat yang dipakai semuanya tidak lebih dari 132 cm, maka tentukan ukuran dari nilai maksimum dari balok tersebut. Kita coba jawab. Kita buat dulu balok ya. Ini panjangnya X tambah 5. Ini lebarnya X dikurang 2 dan tingginya X. Nah, untuk itu kita kan harus ada totalnya. Berapa panjangnya? Ini kan ada 1, 2, 3, 4. Lebarnya berapa? 1, 2, 3, 4. Tingginya juga 1, 2, 3, 4. Nah, berarti maka kawat yang kita butuhkan tentu kita anggap K, berarti 4 panjang tambah 4 lebar tambah 4 tinggi. Berarti panjangnya kita rubah dengan X tambah 5, 4 kali X tambah 5 ditambah 4X dikurang 2 ditambah 4X karena tingginya adalah X. Berarti kita kalikan dulu 4X ditambah 20, 4X dikurang 8 tambah 4X. Kita tambahkan X semuanya 12X. 20 dikurang 8, 12. Sehingga kita mendapatkan model matematika dari soal cerita tersebut adalah K sama dengan 12X tambah 12. Kemudian bagaimana kita menentukan ukuran maksimum balok dari soal tersebut? Nah, panjang kawat kan tidak boleh lebih dari 132 cm. Maka model pertidaksamaannya bisa ditulis K kecil sama dari 132. Tadi K kan 12X tambah 12 kecil sama 132. Kemudian kita selesaikan. Nah, 12 ini kita bawa ke kanan jadinya negatif. 12X kecil sama 120. Berarti X kecil sama daripada 10. Nah, dapatlah X kecil sama dari 10, maka nilai maksimum dari X tentulah 10. Dengan demikian, ukuran balok, yakni untuk panjang, lebar, dan juga tingginya, ialah sebagai berikut. Panjangnya tadi kan X tambah 5, berarti 10 ditambah 5, 15. Lebarnya X kurang 2, 10 kurang 2 sama dengan 8, dan tinggi X sama dengan 10 cm. Sehingga kita dapatkan maksimum untuk ukuran balok tersebut adalah 15 dikali 8 dikali 10 cm. Nah, ini ada soal cerita yang ketiga lagi ya. Dari pertidaksamaan linear satu variabel. Pak Irfan mempunyai sebuah mobil box pengangkut barang dengan daya angkut tidak lebih dari 500 kg.
berat Pak Irfan yaitu 60 kg serta dia akan mengangkut kotak barang yang setiap kotak beratnya 20 kg. Maka tentukan banyak kotak maksimum yang bisa diangkut oleh Pak Irfan dalam sekali pengangkutan. Apabila Pak Irfan akan mengangkut 115 kotak, paling sedikit beberapa kali kotak itu akan terangkut semua. Nah, kita coba jawab. Dari soal itu kita dapatkan beberapa model matematika. Kita anggap X menyatakan banyak kotak yang bisa diangkut oleh mobil untuk sekali jalan. Kemudian setiap kotak, satu kotak itu kan beratnya 20 kilo. Maka satu kotak itu, maka jika ada X kotak berarti beratnya adalah 20 X kilo. Nah, total berat sekali jalan tentu ditambah dengan berat Pak Irfan. Berarti 20 X tambah 60. Nah, sementara daya angkut mobil itu tidak lebih dari, kita kasih tanda kecil sama dari 500 kilo. Jadi kita dapatkan model pertidaksamaan itu menjadi 20X tambah 60 kecil sama dari 500. Menentukan banyak kotak maksimum yang bisa diangkut dalam sekali jalan, tentu kita selesaikan persamaan yang tadi kita dapatkan, model persamaan itu, pertidaksamaan, itu 20X tambah 60 kecil sama 500. 20X kecil sama 500 dikurang 60, ini 60 ini kita bawa ke kiri, ke kanan ya, jadinya negatif. 20X kecil sama dari 440, berarti dapatlah X kecil sama dari 22. Nah, dari penyelesaian tersebut kita dapatkan nilai maksimum dari X yaitu 22. Dengan demikian dalam sekali jalan dapat mengangkut paling banyak 22 kotak. Satu kali mobilnya lewat, sementara kan itu ada 115 kotak. Nah, bagaimana berapa kita harus mengangkutnya? Nah, kita misalkan Y menyatakan banyaknya keberangkatan, setiap kali jalan 22 kotak. Maka untuk berapa kali perjalanan Y kotak itu menjadi 22 Y. Yang diangkut adalah 115 kotak. Berarti 22Y besar sama dari 115. Lalu kita selesaikan pertidaksamaan linear di atas dengan penyelesaian seperti berikut ini. Berarti 22X besar sama dari 115. Berarti Y besar sama dari 115 dibagi dengan 22 dan Y besar sama dari 5,227. Karena 5,227 itu merupakan bilangan desimal, ada bilangan pecahannya, otomatis kan itu tidak mungkin ada komanya mobil mengangkut kan. Nah, jadi minimum nilainya yang terkecil tentulah adalah 6. Nah, itu bilangan bulatnya yang kita ambil. Kenapa tidak 0,552? Kan nggak mungkin dia setengah berangkat ya berhenti, nggak mungkin. Nah, jadi kita ambil nilai minimumnya itu nilai terkecilnya, dia bolak-balik sebanyak 6 kali perjalanan untuk mengangkut 115 kotak. Alhamdulillah, hari ini kita sudah coba belajar tentang pertidaksamaan linier satu variabel dan bagaimana dalam kehidupan kita sehari-hari juga aplikasinya dengan soal-soal tadi.